Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak peserta yang sudah hadir malam ini. Sebelum kita mulai seminar atensi, saya mengucapkan terlebih dahulu selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi rekan-rekan Muslim. Minal aizin wal faizin, maaf lahir dan batin. Saya mohon maaf jika selama sesi saya berinteraksi dengan Ibu dan Bapak peserta, rekan-rekan semua, eh, ada kesalahan maupun hilaf yang saya lakukan. Ya, selamat Idul Fitri. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Baik, malam ini kita punya semangat lagi untuk belajar setelah terpotong mungkin hampir 2-3 minggu. Kita melewati sesi belajar di seminar Antensi. Nah, malam ini kita mau apa ya malam ini ya? Ini seru banget nih soalnya. Biasa kalau sudah materi tentang remaja, tentang anak-anak muda, ini selalu nggak ada habis-habisnya temanya, ya. Jadi malam ini kita mau membahas dalam seminar atensi ini temanya Youth Mental Well-being. Indonesia menuju generasi emas. Ya, karena memang fenomenanya sampai hari ini termasuk di ruang praktek saya sendiri juga saya masih banyak menemukan masalah-masalah kesehatan mental untuk adik-adik. Nah, adik-adik muda gitu ya, rekan-rekan muda kita yang sebenarnya mereka masih sangat perlu didampingi. Nah, ini sepertinya nih kalau saya lihat banyak nih adik-adik yang juga ikut join di seminar atensi hari ini, ya. Temanya menarik tentang kesehatan mental anak muda, Indonesia menuju generasi emas. Narasumbernya nggak kalah sangat menarik dan mumpuni banget, kompeten banget di bidangnya. Jadi malam ini kita akan didampingi oleh Mbak Rulia Atias MC psikolog. Kayaknya enakan dipanggil Kak ya, masih muda banget soalnya. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum Kak Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Hai. bahagia dibilang muda banget saya. Padahal mah udah banyak umurnya ya, Bu Lia. Kita menolak menua, tapi memang Ah, masih muda banget gitu ya. Jadi enaknya dipanggil kakak-kakak nih, karena nih beberapa sepertinya yang join anak-anak muda nih Kak Ruli nih. Ya, sip. hmm. Jadi enaknya dipanggil Kak Ruli aja. Boleh ya, izin ya Kak Ruli ya. Boleh. Sekalian izin lah ya. Semua yang ada di sini, agree ya, kita panggil kakak aja. Oke, Ya, ya, Pak. terima kasih. Baik, Kak Ruli posisi di mana nih? Jakarta, Kak. Di Jakartanya sebelah mana? Apa Gading? Ayo main. Kelapa Gading. Ayo, mangga. Hmm. Rekan-rekan yang deket ke Kelapa Gading, monggo mencari Kak Ruli di area Kelapa Gading. Nanti mungkin eh, ini Kak Ruli emang susah, ditangkapnya susah. Beliau sibuk. Jadi nanti kalau mau cari Kak Ruli, mungkin nanti ada di nanti ya saya bacakan CV dan lain-lain. Tapi mungkin nanti kalau ada kontak admin, cukup Kak Ruli ketikkan di kolom chat. Ya, Karoli kalau Karoli sendiri berinteraksi dengan anak-anak muda nih hanya terbatas di Jakarta aja atau boleh dari luar Jakarta nih Karoli? Alhamdulillah ya, Kak. Kebantu sama Zoom kan? Ah, sih. Jadi Sebelum dan ada pandemi, secara fisik kita yang datang ya Kak ya. Datang tuh ke Surabaya, datang tuh ke Makassar gitu kan, datang sampai ke Papua kan. Alhamdulillah, Karena alhamdulillah. pandemi kan dipaksa ya, punya jalan baru ya. Keren-keren ya. Mudah-mudahan nggak susah nyari Kak Ruli ini. Tak kenal maka tak sayang Kak Ruli. Aku kenalin dulu ya. Ini narasumber kita malam ini. Izin ya Kak Ruli saya share CV singkatnya ya. Yuk kita kenalan dulu nih dengan Kak Ruli. Nah ini dia nih. Jadi narasumber kita malam ini dengan Kak Ruli ya. Aduh, susah memang kalau di eja ya, tapi saya manggilnya Kak Ruli gitu ya. Kak Ruli Atias Empesi, LCPC. Ini beliau ini
memang jam terbangnya sudah luar biasa gitu ya. Kemudian klien-kliennya juga sudah sangat banyak dan beliau memang kompeten di bidangnya. Ini di sini Kak Ruli eh, layanan psikologinya juga sudah sudah kemana-mana tadi ya, sampai di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian memang kompetensinya lebih kepada assessment, coaching, dan counseling sesuai standar industri dan organisasi. Kemudian beliau juga membantu mengatasi masalah-masalah khusus sesuai dengan kebutuhan klien pastinya ya. Pendidikannya, nah ini Kak Rul itu dari S1 di Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran, kemudian migrasi ternyata mengambil program S2 di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan makanya sekarang tinggal di Jakarta. Sertifikasinya banyak banget. Kalau yang di sini mah ditulisnya cuma sedikit. Ya kalau dipanjangin nanti ada 10 halaman. Nah, sertifikasi keahliannya di Assessment Center Assessor Certified, kemudian Loop Certified Professional Coach, kemudian Points of View Certified Practitioner, praktisi psikodrama, dan hipnoterapis. Kemudian, nah ini luar biasa ya, pengalaman kerjanya banyak banget. Ini juga saya yakin yang ditulisin cuma sedikit nih. Eh, Associate Assessment Center di Korn Ferry Indonesia Jakarta, PPM Manajemen, PLN Assessment Center, PLP UIN, dan BPJS Ketenagakerjaan. Oh, berarti Kak Ruli nih, kalau misalnya ada organisasi atau perusahaan yang membutuhkan jasa Kak Ruli juga bisa nih ya. Jadi bukan hanya individu ya, Kak Ruli ya. Betul sekali. Keren ya. Monggo, monggo merapat cari Kak Ruli nih kalau perusahaan atau organisasi yang membutuhkan. Kalau sekarang memang lebih ke Associate Professional Coach di Loop Institute Coaching, PLN UID Banten, Icon, Katalis Indonesia. Dan terakhir Regional Leader Tribe DKI 2 di Points of View. Kan sibuk banget, makanya bersyukur saya bisa nangkep Kak Ruli malam ini ya. Makanya adik-adik yang datang, rekan-rekan yang datang, ibu bapak yang datang, mumpung Kak Ruli ada di sini, jangan sungkan untuk bertanya nanti di sesi tanya jawab ya. Kak Ruli ini juga sebagai ICF Member Professional Coach, kemudian tergabung juga di Himpunan Psikologi Indonesia, kemudian di Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi, kemudian Asosiasi Psikodrama Indonesia, kemudian di IBH Certified Hypnotherapist, Muslim Coach Community, dan Muslim Woman Coach. Aduh, ini keren sekali. Yuk, mangga kalau misalnya mau cari Karuli, membutuhkan Karuli, silakan. Tidak terbatas hanya di Jakarta saja, di luar Jakarta. Tadi Karuli bilang bisa menggunakan aplikasi digital Zoom pastinya. Ya, nah Ibu dan Bapak nanti saya untuk yang lengkapnya tentang profil Kak Ruli nanti akan saya share di kolom chat supaya mudah untuk cari Kak Ruli kemana. Nah, Kak Ruli, ini ini pasti Kak Ruli kan sibuk ya, pasti ada biro juga. Nanti mungkin dikenalkan biro psikologinya apa, kemudian layanannya apa saja. Monggo, monggo. Dan kalau nggak salah Kak Ruli ini dalam waktu dekat mau ada pelatihan atau training. Nah, keren kan? Ya, yang ditunggu bukan saya, Kak Ruli, untuk bicara, tapi izin saya mau ngajak dulu peserta yang sudah hadir. Ayo, Ibu dan Bapak, follow Instagram Atensi Anak Remaja. Sekali lagi, follow Instagram Atensi Anak Remaja. Seminar atensi, seminar edukasi ini rutin diadakan setiap bulan, tapi memang waktunya tidak menentu. Jadi silakan update terus melalui Instagram Atensi Anak Remaja. Baik, saya dengan Eva Silvana, saya seorang psikolog klinis anak dan remaja akan mendampingi Kak Ruli malam ini. Monggo silahkan waktu dan screen-nya Kak Ruli. Atur nuhun Kakak Eva. Tuh kan, baru perkenalan kan Kak Eva sudah sedemikian powerful loh. Bikin suasananya jadi hidup ya. Kak, ini karena waktunya juga yang terbatas, harapannya pada saat nanti saya memberi apa ya, bukan paparan sih sebenarnya, sharing terhadap materi-materi yang sudah disiapkan. Feel free ya Kak, jika memang ada hal yang ingin ditanyakan, langsung aja
ya melalui kolom chat. Gitu ya Mbak ya. Mudah-mudahan kita bisa selesai di jam 8.30 karena saya yakin nih kakak-kakak di sini juga mengalokasikan waktunya nggak mudah gitu ya. Harapannya lagi Kak, setelah akhir dari sesi ini, kakak juga bisa mendapatkan banyak manfaat. Jadi, manfaatkan aja fitur yang ada di sini supaya kita bisa optimal ya dengan waktu yang terbatas ini. Punten ya Kak, saya mulai dengan ini ya, share screen materi saya ya. Mangga, mangga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya nggak tahu kakak-kakak semua di sini pasti punya intensinya masing-masing untuk menghadirkan diri, mengalokasikan waktu, gitu ya, menyiapkan juga energinya yang setelah seharian pasti juga cukup lelah. Mungkin ada yang tertarik dengan topiknya. Mungkin ada hal yang menarik yang mendorong kakak-kakak juga mau ada di sini. Saya nggak tahu, mungkin paksaan gitu ya, Kak Eva juga atau siapa gitu ya, atau memang sudah punya minat dengan atensi misalnya. Tapi harapannya sekali lagi Kak, ini adalah momen untuk kita bareng-bareng gitu ya. Ini momen untuk kita bersama, bergandengan untuk menjadi bagian dari proses mengawal para youth yang ada di sekitar kita gitu. Sehingga harapannya Indonesia bisa menuju generasi emas ini benar terwujud. Ini kan 2045 ya dicanangkannya ya. Nah, itu topik yang akan kita gagas di sini. Apa sih yang akan dibahas? Kita akan bahas ini, Kak. Saya izin untuk membagi bahasan kita malam ini menjadi 3 area. Yang pertama, kita perlu tahu dulu, youth itu siapa sih? Lalu, mental itu apa? Well-being itu apa? Nah, ada hal yang menarik, Kak. Saya ingin membawa bahasan kita untuk juga kenalan dengan sistem otak kita. Simple aja, paling nggak kita punya pemahaman apa sih yang terjadi dengan brain manusia gitu. Apa yang mempengaruhi sehingga perilaku-perilaku manusia ini punya dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh sistem otak kita, gitu ya. Lalu kalau udah paham dengan 2 aspek ini, nah harapannya kakak-kakak sendiri sudah punya gambaran coping yang seperti apa ya yang bisa saya lakukan, strategi yang bagaimana, dan action yang seperti apa yang mau kita hadirkan. Di sini ada penafian nih Kak. Penafian itu dalam bahasa Inggris disclaimer, ya. Bisa jadi materi yang saya paparkan nanti kayaknya nggak begitu deh, gitu. Nggak apa-apa Kak. Feel free ya untuk menyampaikan hal tadi. Karena semua yang saya sampaikan ini kan hasil dari cara saya memahami permasalahan yang saya pernah tangani, membaca dan memahami arti dari setiap bacaan yang pernah saya baca gitu. Sehingga ya feel free ya Kak untuk kita bisa mendiskusikan poin-poin yang menurut Kakak bisa jadi lebih relate ya dengan kondisi yang ada di masyarakat. Nah, tadi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Kak Eva. Youth mental well-being. Dalam aktivitas saya sehari-hari ada interaksi di mana sih dengan para youth gitu ya. Nanti saya akan akan banyak bercerita deh di sesi yang di slide-slide yang berikutnya. Tapi sebelum saya masuk ke sana, Kak, ketika bicara mengenai youth mental well-being, yang muncul di dalam bayangan Kakak, ini apa sih, Kak? Pada saat Kakak misalnya melihat gambar yang ada di depan, di layar kakak-kakak sekarang, apa yang muncul dalam pemikiran kakak-kakak? Boleh dituliskan Kak Ruli di kolom chat atau gimana? Yes, boleh banget, Kak. Kalaupun nggak dituliskan reflektif juga nggak apa-apa. Feel free ya, Kak. Mau bicara juga nggak apa-apa. Mau speak up. Boleh menjawab, Bu? Monggo, Kak, silakan. Ya, mohon izin, saya guru BK Ibu Yes. dari Cianjur, Cianjur Tekokak. Sebelumnya barangkali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva, juga Ibu Ruli yang telah memfasilitasi kami begitu Bu. Karena Oh, kenapa ini cukup menarik karena tema ini memang yang betul-betul rasakan di lapangan begitu Bu. hmm, Apalagi di zaman sekarang itu para para remaja gitu Bu. hmm, Kadang hmm, untuk mencapai mental well-being itu kadang eh, agak cukup susah begitu Bu. Agak cukup susah.
Benar. Nah, PR ya. barangkali ya betul, barangkali yang saya pahami mengenai mental well-being ini adalah berkaitan dengan kesejahteraan Oke. dari remaja itu sendiri, Bapak Ibu, barangkali itu. Nah, barangkali ini sebabnya saya ingin cari dalam lagi mengenai ini, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Pak Budi. Kita diskusi lebih intens nanti ya Pak ya dalam sesi di slide-slide yang lain. Thank you Pak William. Discuss and sharing. Bu Prima, para pemuda sedang berdiskusi. Bapak-bapak, kakak-kakak, masing-masing dari kita punya konsep sendiri ya tentang youth mental well-being. Ya kan? Asosiasi dari gambar membuat kita punya gambaran. Oke, mental well-being versi pemuda yang seperti ini gitu. Ya. Nah, menarik nih. Sebelum masuk ke mental well-being, tadi juga Pak Budi bilang, ini menjadi isu yang menarik. Menariknya buat siapa, Pak? Kan gitu ya. Jadi kita kenalan dulu deh sama yang disebut sebagai youth. Ini saya ambil dari Brain Academy di Ruang Guru. Gitu ya. Pasti ini akan masuk nih dalam bahasan kita. Gap generation katanya. Generasi strawberry katanya. Generasi Z katanya. Ya kan? Paling nggak kita punya gambaran dulu deh. Tapi yang poin di sini yang ingin saya tekankan adalah masing-masing dari generasi ini kan punya karakternya masing-masing ya. Generasi baby boomers lahir setelah Perang Dunia Kedua. Bisa dibayangkan karakter yang seperti apa coba yang dibentuk oleh para generasi yang lahirnya setelah Perang Dunia Kedua. Pasti keras, otoriter, betul ya? Bisa jadi no excuse. Jadi kalau A ya A, kalau B ya B gitu. Bisa jadi ya, karena dia perang nih yang sedang ada di situasi saat itu. Lalu masuk di tahun yang berikutnya, generasi X. Ada nih episode-episode baru, perubahan dari teknologinya, perubahan dari situasi-situasi yang terjadi saat itu, udah nggak lagi melulu tentang perang, gitu. Beda tuh karakternya, ya kan? Di generasi X ini lebih eksploratif karena dia dituntut untuk survive. Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi pengusaha dan seterusnya. Eranya beda. Masuklah ke generasi Y, generasi milenial. Udah mulai itu disrupsi. Kita ya, ada di mana kita, Mbak Eva? Generasi Saya maunya sih yang muda ya. Alfa. Jangan, Mbak. Tapi poinnya apa coba, Bapak Ibu? Karena masing-masing generasi ini punya punya karakternya sendiri-sendiri. Ini kan masuk ke mana? Pola asuh kan? Masuk ke cara mereka berinteraksi dengan siapa? Dengan anaknya. Nah, ini nih kadang-kadang nih sering menjadi satu bahasan juga. Anak-anak generasi Z, I generation, dia punya keleluasaan untuk mengekspos lebih banyak informasi dibandingkan dengan para generasi milenial dan generasi Gen Plus tadi, Gen X. Ya dampaknya kemana? Pola asuh misalnya, interaksi misalnya. Dari kalau kita sebagai parents, kamu sih nggak mau ngedengerin aku. Ya anak Z, ya itu kan papa bukan aku. Cara ngomongnya beda, cara berinteraksinya beda gitu. Ya kan? Belum lagi nanti hubungannya dengan mental issue aku inner child gitu ya. Aku mengalami trauma dengan pola asuh gitu dan seterusnya gitu. Tapi buat saya ini penting juga untuk kita pahami gitu ya. Karena bagaimanapun pola asuh yang kita alami sekarang, kita pernah pernah yang pernah kita lewati itu kan membantu kita yang saat ini ya. Dan hal tersebut mau nggak mau itu juga mempengaruhi nih terhadap generasi emas yang nanti akan kita bahas. Gitu ya. Jadi kalau menyebut youth, youth itu siapa? Anda boleh mengkategorisasikan mulai dari generasi Z sampai ke bawah, generasi Alpha. Mau memasukkan youth, ada yang di generasi milenial, ya feel free juga. Tapi poinnya adalah kita perlu paham dulu deh karakter dari masing-masing cohort ini gitu ya, masing-masing dari generasi-generasi ini. Nah, lalu bicara mental health, saya ambilnya dari American Psychologist Association. Mental health, mental well-being. Berarti kan mesti tahu dulu mentalnya itu apa, ya kan? Saya menggabungkan mental dengan kata health. Ini merujuk pada American Psychologist Association. Mereka menyatakan mental health itu keadaan sejahtera, gitu. Keadaan di mana setiap individu mampu mengeluarkan potensi dirinya. Oke.
Karena dia punya kemampuan untuk mengeluarkan potensi diri, karena dia ada dalam kondisi yang disebut sejahtera, maka dia punya fondasi yang kuat. Untuk apa? Untuk bisa beremosi secara sehat. Ya. Jadi nanti interaksinya kemana? Kaitannya kemana? Kaitannya dengan kemampuan dia untuk mengekspresikan emosinya. Ya kan? Emosi. Nanti ada bahasannya lagi. Tapi paling nggak kita paham. Ya, mental health itu adalah fondasi untuk dia mampu menunjukkan, mengekspresikan, mengaktualisasikan emosinya secara sehat. Kalau itu dia bisa lakukan, fondasinya udah kuat kan? Maka masuk ke dalam state well-being. Well-being itu apa? Well-being itu sudah ada pada kemampuan, gitu. Kalau tadi sifatnya adalah keadaan atau state, gitu ya. Well-being, kalau menurut American Psychologist Association, ini adalah kemampuan, ability. Kemampuan untuk menyelesaikan tantangan yang ditandai dengan adanya rasa bahagia, kepuasan, tingkat stresnya rendah, sehat fisik dan mental, dan punya hidup yang berkualitas. Kemampuan. Bisa dipahami ya? Oke, ini baru pengantar. Kan pinginnya begitu ya? Pinginnya tuh semua punya fondasi yang kuat. Pinginnya semua bisa mengekspresikan emosinya dengan sehat. Kan gitu ya? Sehingga ketika dia merasa galau, galaunya nggak salah. Gitu kan? Tapi dia punya kemampuan untuk mengekspresikan rasa galau tadi. Gitu. Sehingga dia nggak mengganggu. Itu well-being. Ya, makanya tadi slide pertama, pemudanya sedang bicara, sedang tersenyum. Tapi faktanya nggak gitu. Saya lebih banyak beraktivitas di industri dan organisasi. Saya banyak berinteraksi dengan level baru, level staff misalnya. Manajer muda, manajer madya, sampai manajer atas, advance. Ada beberapa kesempatan di mana saya juga berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa. Ada juga dengan teman-teman dari kelas 3 SMA, kelas 2 SMA. Kenapa? Untuk kepentingannya apa? Penjurusan. Nah, karena saya dalam konteks sebagai IO psychologist, nah saya masuk tuh di situ. Menarik, Pak, Bu. Ketika saya juga berinteraksi dengan teman-teman di level SMA. Mbak Eva pasti lebih banyak nih case-nya dalam menangani teman-teman di usia-usia tadi, gitu. Tiba-tiba mereka bisa loh cerita, Bu, aku tuh kayaknya tantrum banget deh, Bu. Bu, ini pacar aku tantrum banget. Nah, di tantrum gitu ya. Bapak Ibu paham ya, tantrum itu kan biasanya kondisi yang dialami oleh anak-anak balita gitu ya, bawah 5 tahun dengan belum terampilnya mereka mengekspresikan apa yang mereka inginkan gitu kan dengan benar. Tapi ya itulah generasi ini ya. Jadi mereka dengan cepat bisa eh, mendapatkan satu informasi, tapi nggak diimbangi gitu dengan pemahaman yang tepat terhadap kondisi-kondisi tadi. Nah, yang terjadi, Bapak Ibu, kalau kembali pada situasi yang terakhir-terakhir ini termasuk yang dari skill academy, 86% generasi milenial mengalami quarter life crisis. Mereka merasa ada di bawah tekanan untuk berhasil. Mereka merasa ada di bawah tekanan untuk bisa punya hubungan yang baik, bahkan punya tekanan untuk bisa punya pekerjaan ketika bahkan saat mereka belum menginjak usia 30 tahun. Ini dari Kompas yang terbaru, ya, dari dunia pendidikan. Saya rasa ini juga banyak ya, teman, tidak hanya dari apa dari golongan profesi yang tertentu gitu ya. Teman-teman mahasiswa juga banyak yang datang untuk hal yang sama gitu. Sehingga isu terkait dengan masalah kecemasan, masalah depresi ini juga mengalami peningkatan. Saya di komunitas hipnoterapis banyak juga berinteraksi dengan teman-teman dari psikiater gitu. Yang memang menunjukkan adanya kenaikan gitu dari apa yang terjadi saat ini. Nah, Bapak Ibu bayangkan, kan sedih ya. Case yang terakhir, paham ya, ada yang eh, apa pegawai BUMN yang karena dia meludah sampai akhirnya harus dicopot dari jabatannya. Masih muda loh, pendidikannya bagus dan dia talent di organisasinya. Dia sedih ya. Jadi kalau udah kondisi terus apalagi kondisi yang lainnya, tiba-tiba di jalan marah-marah, itu bukannya orang-orang yang tidak talent loh di masing-masing industrinya. Ya, saya ketemu juga dengan anak-anak yang latar belakang anak-anak dengan kandidat manajer madya itu udah di level GM ke atas gitu ya, yang juga masih butuh dibantu untuk mengelola emosinya gitu.
Kenapa? Tidak mampu mengambil keputusan, nggak punya keberanian untuk berani ngambil risiko. Padahal dia talent. Lah pertanyaannya, kalau bukan mereka, terus siapa yang akan menjadi pemilik dari generasi ini? Gitu, ya kan? Terus siapa yang akan menjadi pemimpin untuk mengelola proses yang akan kita hadapi berikutnya? Gitu. Jadi ini menjadi hal yang concern concern kami juga gitu ya di kalangan industri dan organisasi, teman-teman dari hipnoterapis juga gitu bahwa ini kayaknya kita perlu do something deh gitu. Mudah-mudahan ini bagian dari aksi nyatanya ya. Dan Bapak Ibu semua di sini juga menjadi bagian nih bahwa kita sudah tidak bisa lagi tutup mata gitu. Isu ini menjadi hal yang menjadi urgent untuk kita lakuin. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi sih sama mereka? Kan gitu kan? Apa sih yang terjadi? Mungkin nggak mereka deh, mungkin juga dengan kita. Bisa jadi kan? Kondisi well-being itu nggak ada di kita. Tapi kita secara mental ada dalam kondisi sehat. Bisa jadi kan? Tapi kita belum well-being. Kenapa? Ada di something yang kita kayaknya nih belum dapat. Kayaknya ada deh sesuatu, tapi gue nggak tahu misalnya. Atau ada yang kayaknya, duh, gue nggak berani deh. Kayaknya gue ada deh. Sehingga kita kita sendiri yang merasa kita belum sampai gitu di state well-being tadi. Maka kan pertanyaannya begini. Pertanyaannya, situasinya seperti ini. Ada satu buku yang menarik sekali buat saya dari Dr. Gabor Mate, When the Body Says No. Dia bilang gini, anything that is wrong with you begin as a survival mechanism in childhood. Beliau ini sebenarnya seorang dokter yang dokter menangani pasien-pasien yang ada di palliasi, jadi udah masuk dalam eh, apa stage yang mendekati gitu ya usianya gitu. Anda bisa bayangkan ya dari sekian banyak pengalaman beliau, Bapak Gabor Mate dia bilang gini, itu semua terjadi itu sebagai bentuk dari mekanisme pertahanan diri dari mereka, dari masing-masing anak-anak ini, dari setiap pribadi-pribadi ini. Jadi ketika Bapak Ibu merasa takut, nah takut itu muncul karena Bapak Ibu melindungi diri Bapak Ibu dari satu kondisi yang dianggap sebagai hal yang menakutkan. Makanya kan jadi pasif, jadi diem, gitu kan. Dan itu terjadi kenapa? Dan itu terjadi sejak kapan? Sejak Anda ada di masa kanak-kanak, gitu. Jadi kalau kita dari dalam psikologi, itu skema yang dipelajari selama masa tumbuh dan kembangnya. Makanya tadi di awal kita perlu tahu generasi-generasi ini, tadi ya generasi X, Y, dan segala macam, yaitu memang dia punya polanya masing-masing. Itu yang membentuk mekanisme pertahanan di dalam diri kita. Oke, jadi pahami dulu bahwa itu adalah mekanismenya, ya mekanisme yang dia pelajari. Case yang tadi, misalnya yang bapak-bapak tadi ya, yang meludah marah-marah, ya itu adalah case atau cara dia melindungi dirinya, gitu. Dan itu kan terjadi karena ketidakmampuan untuk memproses emosinya, gitu. Sehingga skema yang beliau pelajari, kalau saya merasa terancam, ya saya melakukan itu, gitu. Kan jadi pertanyaan ya, emang nggak ada cara yang lain? Ada. Nah, apa cara yang lain nanti itu? Pahami dulu situasi-situasi yang seperti apa sih yang membuat mekanisme pertahanan tadi muncul. Saya masih ambil dari buku Dr. Gabor Mate tadi. Ya, beliau menyatakan hal seperti ini. Dan nggak tahu deh, Bapak Ibu nanti mungkin bisa refleksikan ya ke dalam diri masing-masing. Muncul nggak ya? Gitu. Muncul nggak ya aspek-aspek ini menjadi hal yang berpotensi membuat Bapak Ibu ada dalam kondisi stres misalnya, atau cemas misalnya, atau bahkan lebih jauh ke depresi. Tuntutan dan tekanan sosial. Baru lebaran kan? Nah, biasanya yang masih single pertanyaannya yang ditakutkan, gak usah disebut ya Pak Budi ya. Jodoh, Bu. Nah, Pasangan. nanti kalau udah nikah, terus pertanyaan Ada juga berikutnya yang apa? nanyain ampau, Bu. Eta. Puntennya. Pak Budi, Bapak nggak sendiri, Pak. Semua ini yang terjadi gitu ya, teman-teman yang datang ke saya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu buat kita mungkin simple, tapi enggak loh buat mereka. Karena somehow pertanyaan-pertanyaan itu membuat mereka merasa terancam gitu. Kenapa? Dia lihat sosial media, ih kok iya ya udah. Dia lihat sekitarnya, oh iya kok udah ya.
Ketika kita merasa bahwa, ih, cuma gitu doang, itu nggak gitu doang loh buat mereka. Jadi kita perlu pahami juga gitu ya, itu tuh mengganggu loh buat mereka. Simple, tapi itu mengganggu. Kalau nggak dibereskan, ya bisa jadi pecah, kan gitu. Tekanan dan tuntutan dan tekanan sosial. Kamu harusnya gini dong, kamu harusnya begini. Nah, begitu kalimat harus dan harus, nah itu muncul tuh. VUCA, ya kan? Adanya kondisi disrupsi, disrupsi teknologi, disrupsi proses bisnis, semuanya serba unpredictable. Kan membingungkan. Buat anak-anak muda, buat yang ada di dalam kalangan industri, bahkan buat kita ya, para generasi X dan generasi di atas kita, VUCA ini menakutkan loh. Karena kita nggak pernah tahu berikutnya apa, what next gitu. Karena kita dituntut untuk selalu siap, selalu terbuka. Itu menakutkan loh, ya kan? Tapi kita sering nggak sadar loh kalau itu tuh menakutkan. Kenapa bisa nggak sadar? Karena nggak pernah diproses, gitu. Tapi buat badan itu menakutkan. Kesulitan finansial, ih kaya-kaya, iya benar kaya-kaya, tapi Bapak Ibu, rumah harga naik, tanah harga naik, gitu kan. Belum lagi cicilan ini, cicilan itu, itu tuh bikin stres. Itu yang muncul loh. Bayangkan, saya ini di industri organisasi padahal ya, yang sebenarnya nggak ngurusin yang begini-beginian gitu kan ya. Karena kan kalau di corporate, kita maunya target, target, target gitu. Tapi fakta ini terjadi. Maka ketika kita bilang, masa sih gitu doang, itu terjadi loh. Sampai mengalami kebingungan. Orang-orang ini orang-orang pintar. Iya, latar belakang pendidikannya dari perguruan-perguruan tinggi negeri yang favorit sejuta umat gitu ya. Semua orang bersaing untuk ke sana. Tapi kembali lagi, pada saat mereka di-challenge untuk ada di posisi-posisi yang lebih tinggi, misalnya, mereka nggak mampu untuk menampilkan sesuai dengan yang mereka bisa lakuin. Kan ada yang salah dengan well-being-nya, ya kan? Dan diskusi, ya ternyata seperti itu. Ada banyak isu-isu seperti ini. Terisolasi secara sosial. Gadget nggak berhenti ya. Tapi merasa terisolasi secara sosial. Karena memang nggak ada interaksi yang terjadi. Gitu kan. Jadi cuman ikutin gitu. Tapi secara emosi dia nggak diproses. Sulit mencari makna dan tujuan hidup. Saking cepatnya. Jadi bingung sendiri. Apa ya, Bu? Saya juga bingung. Kenapa ya, Bu? Gimana caranya? Kalau Anda bingung, gimana saya nggak bingung kan gitu ya. Tapi ini yang terjadi. Ya, sehingga terus terakhir work life antara balance sama intens. Saya juga maunya begitu, Bu. Ini kan bukan tentang maunya ya, tapi tentang bagaimana dia meregulasi emosi dan juga meregulasi energinya. Jadi, ini yang terjadi. Autonomi versus authenticity. Autonomi, keberanian dia untuk say no. Authenticity, keberanian dia untuk bisa mengakomodir apa yang sebenarnya dia rasakan. Ini yang sekarang seringkali juga kita lupakan. Ya kan? Jadi dalam interaksi kita, mulai deh dengan lingkungan sekitar kita. Maksud gue mulai dari menyadari gitu keadaan di dalam diri kita dulu. Seberapa berani sih kita say no? Seberapa terampil kita aware dengan apa yang sedang kita rasakan. Begitu kita bisa, maka kita mampu untuk melakukan ke orang lain. Jadi mesti gimana sih, Bu? Kan gitu ya. Mesti gimana sih, Kak? Gitu kan. Nih, Bapak Ibu pasti, Kakak-kakak pasti udah sering dengar juga, ya kan? Kita masuk di fun fact nih tentang brain system. Sederhananya, singkatnya, gitu. Ini saya ngambil dari teman-teman psikiatri. Otak kita itu memproses dengan caranya sendiri, sedemikian rupa loh proses yang mereka lakuin. Sehingga tanpa sadar, gitu, mereka memunculkan hormon-hormon ini. Hormon kortisol, misalnya. Ya, hormon kortisol ini dianggap sebagai hormon yang membuat kita ada dalam kondisi yang tidak nyaman tadi. Tapi kita butuh loh kortisol ini. Butuh untuk apa? Kalau kita merasa nggak nyaman, kita pasti akan say no. Nah, itu dia. Itu kortisol tuh. Ya, kalau kita merasa akan naik panggung, deg-degan. Kalau kita deg-degan, berarti kita butuh persiapan yang lebih baik. Itu karena ada kortisol. Nah, ini Pak Gabor Mate yang bilang, mind itu nggak hanya terkoneksi loh dengan badan, tapi dia itu satu sistem. Jadi jangan dipikir, oh karena begini maka begini. Enggak, itu tuh satu paket gitu. Kenapa kamu jadi deg-degan kan gitu? Ya kan? Badannya deg-degan gitu. Oh, ternyata hormon sistemnya bilang kamu tuh sedang dalam ancaman gitu. Itu kortisol. Kita bisa loh, kalau kita aware, kita bisa ngehack. Nah, anak muda zaman sekarang yang ngehack. Gimana caranya? Masukkan nih happy chemicalnya, hormon yang membuat kita happy.
Ada 4. Tuh, hormon yang membuat kita masuk dalam kondisi cemas sama depresi itu satu, kortisol. Ya kan? Kita punya 4 loh alternatif untuk kita masuk ke dalam happy state. Ada makan, makan juga makan-makan yang apa, gelap. Salah satunya kopi, kopi kan gelap ya. Blackberry gitu. Nah, dark coklat. Nah, itu tuh bikin happy tuh serotonin. Nah, kita kan bisa hack itu. Dopamin, wah, ada apresiasi dari orang-orang di sekitar kita. Itu bahagia tuh, seneng tuh. Terus oksitosin, kita berinteraksi. Itu seneng tuh. Ya itulah, Bapak Ibu bisa rasakan kan? Ya itu yang disebut sebagai satu sistem. Jadi kalau sama anak misalnya, ya udah kita mainkan aja nih satu dari 4 ini. Mau yang mana? Oksitosin misalnya, peluk-peluk gitu kan. Sebaliknya kita cemas gitu. Mana nih oksitosinku gitu. Atau endorfin, olahraga. Ya. Nah, ini menjadi hal yang penting nih. Paling nggak supaya kita juga bisa punya alternatif. Mesti ngelakuin apa ya kalau kita ketemu sama yang lagi merasa tidak nyaman. Atau kitanya sendiri nggak nyaman. Mainkan deh 4 hormon ini. Ya. Nah, lalu cara kerjanya gimana? Kayak tadi, ya, secara otomatis badan badan nih ngerespon semua stimulus yang dianggap sebagai stimulus yang mengancam badan kita, mengancam jiwa kita. Saya tuh punya pas saya tuh psikolog, padahal ya ceritanya psikolog, belajarnya udah sampai S2 kan gitu ya. Tapi karena belum pernah punya kesempatan untuk memproses emosinya dengan benar, yang terjadi adalah ini. Klien WA, Bu Ruli bisa nggak saya telepon? Main saya bilang gitu ya, saya otak saya sih bilang, oke, ini kan klien biasa. Tapi dada saya tuh berdebar-debar loh. Kenapa ya? Padahal mah nggak apa-apa gitu. Tapi saya ngeresponnya deg-degan gitu, deg-degan gitu. Kenapa ya? Nah, saya sih beruntung. Makanya teman-teman kalau punya waktu untuk bisa memproses emosinya, mendingan ambil deh. Sesinya apa? Sama kayak Eva, coba bikin bikin janji. Karena sekali aja punya kesempatan buat memproses emosi kita. Benar ya, Mbak Eva? Itu enak banget kok. Karena begitu punya kesempatan memproses apa yang dirasakan, kita jadi aware kan sama diri kita. Jadi ngerti, oh iya ya, ternyata badan aku itu masih mempelajari skema gitu. Bahwa kalau ada telepon dari orang-orang yang tertentu, itu berarti gue harus tampil dengan baik, gue harus. Nah, itu. Kalau kita nggak pernah punya waktu untuk memproses, yang terjadi adalah kita blunder di situ terus, dan di situ terus. Jadi, kenali dulu alarmnya. Ya, itu cara kerjanya. Mestinya ini menjadi part yang ketiga, part terakhir, pertanyaannya apa yang perlu dan bisa dilakukan? Ya kan? Pahami dulu. Ini berlaku untuk kita loh, Bapak dan Ibu. Ya, harapannya dengan kita punya pemahaman ini, kita bisa bantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Mau siswa, mau bawahan, mau atasan, atau siapapun, suami, istri, dan lain sebagainya. Ya, pahami dulu bahwa safety itu tidak muncul hanya karena tidak ada ancaman. Safety itu bisa muncul dan kita bisa kendalikan selama ada koneksi dengan diri kita. Kayak tadi dalam kasus saya tadi, ngapain gue deg-degan gitu? Tapi itu deg-degan ya udah, aku terima. Itu koneksinya, ya kan? Tinggal aku bicara pada diriku sendiri. Yuk kita latihkan yuk skema yang baru. Oke, kita latihkan yuk cara untuk deal dengan alert-alert seperti ini. Itu koneksi, ya. Kalau dalam case ini, kita perlu pahami kita nggak pernah bisa bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukan dunia pada anak-anak ini, pada partner kita ini, pada rekan-rekan kita ini. Tapi kita bisa dampingi loh. Apa yang didampingi? Dampingi bagaimana pikiran mereka membentuk dunia mereka. Itu kuncinya. Saya mau nanya deh, nggak tahu buat semua yang ada di sini ya. Ketika kita ngasih tahu gitu ya, nyuruh misalnya, lo kayaknya lakuin gini deh, lo kayaknya lakuin gini deh. Pada nurut nggak sih? Pada mau nggak sih ngikutin apa yang kita minta ke mereka? Ini banyak guru nih, Kak Ruli di sini banyak guru. Banyak guru. Pak. Gak susah, Bu. Susah kan? Hanya sebagian sih, ya Iya sebagian yang kan?
Bu. Terus Nurut, Bu. terus Pak kitanya Budi tuh, nurut. Pak Budi tuh nurut, Bu. Kata saya alhamdulillah. begitu. Alhamdulillah. Apalagi kalau yang nyuruhnya calon mertua, Bu. Ah, Lebih nurut. Ode, ngode. Ada ketakutan. Ada ketakutan sih, karena ketakutan, ya kan? Ada yang nurut, banyak yang enggak. Iya bu, sama lah kita bu. Ke anak juga, kamu tuh kenapa sih kok nggak menurut sama mama gitu? Kenapa sih kok susah banget gitu kan? Emang kenapa sih nggak ngertinya ada di mana gitu? Ya iyalah Pak Bu. Nah, pada saat kita telling sama mereka, otak mereka memproses informasi yang kita sampaikan secara pasif. Karena kita telling. Jadi otak mereka juga pasif, nerima. Kalau pasif, lupanya jadi lebih cepat. Jadi udah nggak dilakuin. Kitanya kesel gitu kan. Padahal memang skema otaknya begitu. Kalau detailing, kita itu malah membuat otak mereka pasif. Ya kalau pasif mau ngarepin apa? Kan gitu kan. Sama gadget yang bergerak. Itu kan membuat otak kita dalam keadaan pasif. Makanya enak aja diikutin, diikutin gitu. Tapi no meaning. Beda sama baca buku. Pada saat baca buku, ada proses yang sifatnya aktif memproses hal tersebut. Sama, Bu, ke anak, ke partner, ke suami, gitu ya. Coba deh. Walaupun suami kalau telling nggak dikerjain juga, kesel kan? Makanya jangan telling, gitu. Tapi coba dampingi. Bagaimana pikiran mereka membentuk dunia mereka. Caranya gimana? Tanya, diskusi, libatkan. Nih, bangun koneksinya. Ya kan? Pada saat kita membangun koneksi, sebenarnya ini adalah proses yang idealnya nih untuk kita paham dengan dunianya mereka, ya kan? Ada identitasnya mereka, ada realitasnya mereka gitu. Yang dalam bayangan mereka, saya anak usia segini, mestinya saya begini, 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 gitu ya. Tapi realitanya, saya ada di kantor yang begini, 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 begini. Nah, itu tuh ada tuh di dalam pikiran mereka tuh. Masuk nih dalam interaksi. Pada saat kita membangun interaksi, pahami, bangun koneksinya bahwa itu adalah storiesnya dia. Dengerin. Apa yang didengerin? Apa sih yang sedang dia pikirkan? Apa sih yang sedang dia rasakan? Dia punya keinginan kayak gimana ya? Ya kalau telling, nggak ada kan? Ini semua kan? Boro-boro kita mau bertanya. Padahal kita butuh untuk tahu. Mereka butuh untuk didengar gitu. Begitu mereka didengar, tadi ketakutan-ketakutan terhadap penilaian, benar apa enggak ya, benar apa itu tuh menjadi relatif lebih rendah body sistemnya yang bekerja. Jadi tanya pikirannya apa sih yang sedang kamu pikirkan? Gitu. Makanya kan disebut ya, kalau mau bicara dan mau, misalnya nih, kita ngeliat ada yang nggak benar, ngatur waktunya misalnya nggak benar. Atau ini anak talent, dia tuh sebenarnya direkrut juga dengan jalur khusus, tapi kok nggak perform ya, gitu. Nah, waktu kita mau panggil dia, kita harus tahu dulu apa yang akan kita bahas, gitu. Makanya yang harus di-highlight itu problemnya, bukan orangnya. Problemnya dulu yang mau kita tembak, gitu. Jangan tembak orangnya. Ya kan? Waktu kita fokus pada problemnya, lebih mudah untuk kita paham pikirannya seperti apa ya terhadap problem itu. Perasaannya seperti apa ya terhadap problem itu. Keinginannya. Sebenarnya apa yang diinginkan? Oh, saya tuh ingin lebih didengar, Bu. Gitu. Atau, sebenarnya yang kamu inginkan tuh apa sih? Bu, saya tuh nggak susah-susah, Bu. Saya tuh cuma pengen ngomong aja. Apa sih saya, apa sih yang sama saya belum saya lakukan? Apa sih yang masih salah? Saya tuh cuma pengen dikasih tahu, Bu, gitu. Sesederhana itu loh, tapi bisa jadi konflik dengan atasannya, membuat dia demotivasi. Ya kan sedih ya. Ini talent loh di organisasi gitu, tapi kok nggak jalan gitu. Atau di ini siswa-siswa gitu, anak-anak kelas 3 gitu. Saya kemarin ketemu loh, ada yang minta bikin janji gitu mau ketemu sama saya untuk penjurusan minat bakat. Ya kasihan sih, jadi kata sama anaknya. Orang tuanya yang datang kepada saya tuh ibunya dengan pendidikan yang juga tinggi banget, banget ya, lebih tinggi dari saya. Kalau saya S2 berarti tahu kan S berapa gitu.
beliau datang gitu untuk kepentingan penjurusan minat bakat di anaknya. Saya lihat profil psikologis anak ini udah bagus, anak laki gitu ya, dengan usianya dia sudah punya keterampilan untuk menentukan dia mau kemana. Dia sudah browsing loh, jurusan yang sedang menjadi minatnya. Dia bahkan sudah punya gambaran mata-mata kuliah yang seperti apa yang akan dia fokuskan untuk membantu dia optimal pada saat dia berkuliah nanti. Ini kelas 2 SMA, mau naik kelas 3. Bayangkan loh, dengan anak yang udah punya curiosity seperti itu ya, ketemu sama mamanya, orang tuanya. Pendapat orang tuanya, ya dengan pertimbangan yang lebih luas, sekarang ini hubungannya dengan kondisi ekonomi negara, kayaknya kalau ada di jurusan itu nanti nggak akan bisa survive dan seterusnya gitu. Bayangkan, anak sampai akhirnya ya udah deh mas, saya nurut aja sama mama. Sedih nggak? Saya aja sedih gitu ya. Tapi sebenarnya nggak masalah loh. Itu nggak apa-apa. Selama anak juga paham apa sih yang menjadi concern dari orang tuanya. Kan gitu. Orang tua ya nggak salah dong. Punya kecemasan terhadap masa depan anaknya. Ya nggak apa-apa kan. Nah, tinggal gimana caranya supaya koneksinya juga terbangun. Gitu. Ya, saya kasih saran kepada ibunya, nggak apa-apa sih Bu, kalau memang ibu merasa hal-hal seperti itu perlu diantisipasi oleh si anak. Nah, anaknya nggak mau di jurusan yang ibunya pilihkan, karena merasa saya tuh bisanya ini mah, kalau saya di sana, saya bisa ngelakuin apa. Itu kan gampang ya ngatasinnya ya. Zaman now gitu loh, cari aja informasi. Oke, duduk bareng. Coba temuin, coba browsing di perguruan tinggi yang mana gitu, yang menyelenggarakan pendidikan-pendidikan itu. Kita browsing langsung ketahuan tuh kurikulumnya apa, mata kuliahnya apa. Itu kan bisa jadi bahan diskusi kan? Ya kamu kalau kamu masuk ke sini dengan kemampuan kamu yang seperti ini, mata kuliahnya begini begini begini, menurutmu gimana kamu bisa ngelakuinnya? Beres, ya kan? Tapi ya tadi koneksinya dulu yang dibangun. Kan kasihan ya anak udah sedemikian bersemangatnya. Orang tua juga nggak salah, ya kan? Hanya tinggal bagaimana nih hubungan dari keduanya gitu bisa membantu mereka sama-sama optimal. No wonder kan kalau di perguruan tinggi juga akhirnya banyak yang putus sekolah. Tadi yang Kompas akhirnya banyak yang malas mau suicide gitu. Karena tadi ada momen di mana dia hilang nih kesempatan untuk memproses apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang dirasakan dan keinginannya seperti apa. Setelah ini jadi nggak apa-apa tuh, baik-baik saja gitu ya. Pada akhirnya si anak juga paham, oh iya juga sih, benar juga sih gitu. Kayaknya aku bisa begini, 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 begini deh. Itu loh yang mahal. Generasi emas loh ini. Ya kan? Ini akan mempengaruhi karirnya mereka loh. Ini akan mempengaruhi bagaimana nanti mereka ketika berkarir mengoptimalkan potensi dirinya mereka. Sesimpel pada saat ini, gitu. Ya kan? Sesimpel di episode mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan tadi, gitu. Jadi kenalin dulu problemnya apa. Itu yang dibahas di situ, itu yang diproses, gitu. Sebelum kita loncat ke yang lain. Nah, kayaknya sih gampang kan? Gampang. Tinggal kita kenali dulu diri kita sendiri. Nah, biasanya yang sering kali menjadi blocking, menjadi penghambat kita untuk sulit membangun koneksi, ini nih, ada social needs, kebutuhan sosial kita. Makanya penuhi dulu, gitu. Kalau nggak dipenuhi, aware dulu. Ya, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 dikalikan 3, kurang lebihnya 24. Bapak Ibu pilih dulu deh, 2 atau 3. Gitu. Coba perhatikan. Dari 2 atau 3 social needs yang kita miliki saat ini punya pengaruh seperti apa dalam interaksi kita. Ya kan? Saya, oh, jujur nih, arogan, lalu drama queen itu banget. Bayangkan loh, orang yang arogan, sosial needs-nya apa? Given control, kan? Pinginnya tuh punya kendali, be recognized. Ya orang kan gak nyaman ya, ya kan? Boro-boro bisa berinteraksi dengan baik, orang udah takut duluan. Nah, sih, bukannya menghadirkan oksitosin, orang malah lari. Oksitosin tadi ya, berinteraksi. Ya kan? Maka perlu kita kenali dulu kita ini punya kebutuhan sosial yang seperti apa? Kebutuhan sosial, belum yang lain. Oh, saya pinginnya safety, saya pinginnya fun. Ini pasti mempengaruhi deh pada bagaimana cara kita merespon orang-orang di sekitar kita. Saya ingin disukai. Coba lihat, kalau ingin disukai, ya.
Kebayang ya interaksi kita yes, 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 dan seterusnya. Jadi waspadai dulu ya sosialis kita yang seperti apa. Supaya tadi saya paham saya tuh arogan. Tapi dengan adanya pemahaman ini, kan saya jadi bisa kendaliin diri. Karena saya arogan, saya bisa ada di sini. Tinggal pertanyaannya, kapan arogan ini saya izinkan untuk hadir? Itu. Kalaupun dia hadir, saya mau hadirnya hanya di level 4, jangan sampai 8. Jadi nggak apa-apa, saya yang definisikan. Oke, arogan versi 4 itu berarti saya boleh begini, 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 begini. Enak loh jadinya. Udah nggak salah ya si arogan mah. Yang salah kan cara mengekspresikannya. Ingat tadi well-being, marah. Ya nggak apa-apa marah misalnya. Yang salah kan cara mengekspresikannya, well-being. Ya kan? Jadi waspadai dulu social needs kita tuh apa. Ini yang membantu kita bisa lebih ke sini. Sensitif dan respect. Begitu kita aware gitu ya dengan kebutuhan sosial kita gitu. Kita jadi lebih mudah untuk melihat orang lain ya, bahkan orang yang ada di hadapan kita sebagai seseorang yang punya kemampuan untuk tumbuh dengan adanya refleksi gitu. Tadi ya pikiran, perasaan, sama keinginan. Kan refleksi semua. Nggak ada telling, apalagi judgment. Oh, saya tadi ngedengar kamu sedang merasa cemas ya dengan kondisi itu. Oke, saya dengar kamu tadi ada perasaan sedih, misalnya. Refleksi. Nah, Pak Bu, waktu kita refleksi, itu tuh sama kayak kita memberi kesempatan untuk mereka baca buku. Jadi nggak di gadget tadi yang cuma pasif. Telling kan pasif ya. Oh ya gini, 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 gini gitu. Tapi dengan kita refleksi, dia kan berpikir. Enggak sih Bu, kayaknya nggak gitu deh. Saya nggak ngerasa cemas. Itu bukan berarti kita salah. Tapi kita memberi mereka kesempatan buat berpikir. Kan mereka jadi aware ya. Oh iya ya, ternyata kan reflection. Saya malah nyiapin nih, beginian nih. Kalau memang Bapak Ibu susah gitu ya, mesti ngomong apa sih Bu? Kan susah tuh, thinking, proses ini pakai ginian aja. Ini teh, apa ya Mbak? Wheel of Emotion. Di print aja. Ini mah banyak di Google, Feelings Wheel. Ini juga rewardchartforkids.com. Ya kan? Di sini tuh dia kasih tuh kata dia pikiran, perasaan, sama keinginan. Kalau bingung sama perasaan, bahas aja ini. Kamu tuh sedang sedih ya? Gitu. Nah, sedihnya kamu itu yang mana sih? Kalian ya, sedih, kan sad. Ada lonely, ada vulnerable, ada despair, itu beda-beda loh. Dan saya lakuin. Saya lakuin ke anak, saya lakuin ke anak-anak ini ya, calon-calon manajer, calon-calon manajer loh. Karena mereka juga gak diajarkan cara untuk memahami kondisi emosinya. Bayangkan. Gimana mau benar mengekspresikannya? Ya kan? Set sendiri ada banyak. Di dalamnya ada lonely misalnya. Kenapa ada sedih? Oh, ternyata karena lonely. Lonely-nya itu ada dua. Ada yang karena merasa terisolasi, ada yang karena merasa ditinggalkan, abandoned. Dari situ tuh nanti banyak loh bahasan-bahasan yang kita bisa pelajari dari dia gitu. Ingat, ini kan tentang story-nya dia kan? Tuh, see the person in front of you as capable of growing with some reflection. Kalau kita bingung apa yang dipikirkan, udah pakai ini aja. Gampang. Mudah juga gitu loh. Enggak sih Bu, saya enggak sini. Kayak kemarin ya, ya aku takut gitu ya. Oke, takut. Takut itu fearful. Fearfulnya itu di mana sih? Fearful karena nggak mau ngerasa apa insecure gitu? Enggak, aku nggak insecure. Tapi aku lebih karena aku takut ditolak. Oh, ternyata reject. Reject itu muncul karena bisa jadi dua juga tuh. Ada excluded gitu. Atau persecuted. Persecuted itu diasingkan. Takut. Nah, ini kan menjadi bahasan yang dalam ya. Kesempatan loh buat dia memproses apa yang sedang dia rasakan. Dan itu bukan kita yang ngalahin. Kita hanya kasih beginian aja. Ya, Mbak ya. Kalau bingung, KBBI pakai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memang agak sulit ya Mbak ya untuk kita bisa dapetin yang serupa dengan kata kosakata yang ada di dalam bahasa Inggris. Tapi kan paling nggak kita punya gambaran kan. Kalaupun nggak tepat dengan apa yang dijabarkan di KBBI misalnya. Dia punya kemampuan loh untuk mendefinisikan versi dia sendiri. Itu manusia.
yang sering kali kita lupakan. Sedih ya. Nah, terus kalau kita sudah punya pemahaman terhadap orang ini punya kesempatan yang sama loh untuk berkembang. Berikutnya apa? Nih, nggak selalu sesuai kan dengan yang kita mau. Ih, salah. Aduh, gue salah. Kayaknya gue nggak capable deh. Ya udah, berhenti dulu gitu. Kitanya napas dulu. Kan nggak apa-apa salah. Kita bisa memanfaatkan salah itu sebagai feedback. Ya kan? Napas deh waktu marah, waktu takut, atau waktu kecewa. Aduh, gue kecewa banget sama anak ini. Kalem, tenang. Guys, napas dulu. Sebel saya sama dia. Udah, nggak apa-apa. Tenang dulu. Kalau Nabi Muhammad kan ngajarinya gitu ya. Marah kan bergerak, ambil wudhu kan gitu kan. Sholat kan gitu kan. Jadi ada aktivitas yang dilakuin gitu. Ya udah, itu aja dulu yang kita lakuin. Makanya tadi pahami gitu. Ya kan? Terus, nah, yang terakhir nih. Notice and release your judgment when people get emotional. Ih, kenapa dia jadi marah-marah sama saya? Tenang, bukan sama kamu dia marahnya gitu. Kadang dia marah sama dirinya sendiri. Gitu. Tapi ekspresi marahnya dia tampilkan ke kita. Jangan sedih, kalem gitu. Ya kan? No judgment karena kita di sini sedang menjadi partnernya dia. Sensitif kan? Respect. Kebayang ya, ini loh cara yang kita bisa lakuin untuk kita bisa membersamai mereka menuju generasi emas loh ini loh. Gitu ya, dari hal-hal yang simpel, yang sederhana, tapi punya dampak luar biasa. Bapak Ibu cobain deh, satu aja momen, satu aja sesi, ya, untuk Bapak Ibu punya ruang buat memproses semua yang pernah Bapak Ibu lakuin, lihat, powerful loh impact-nya. Nah, jadi apa yang bisa dilakuin? Actionnya apa? Coping udah, strategi udah, actionnya apa? Ya kan? Kita udah pelajari itu ada kortisol, aware deh sama itu yang namanya kortisol gitu kan, kenali mana yang berpotensi membuat kita ada dalam kondisi cemas, panik, takut, deg-degan, nggak mau ngelakuin apapun, nggak bergairah gitu, hanya nerima dari penugasan atasan gitu. Udah, bilang ini aja, apa, pahami dulu bahwa ih, hormon saya lagi didominasi sama kortisol nih gitu kan. Nah, ya udah kalau udah sadar, lakuin, hack. Kalau sekarang anak muda mah ya, di-hack aja gitu ya. Apa tuh hacknya? Temuin mana yang membuat kita bahagia. Kalau saya mah bahagianya kalau peluk-pelukan sama si bungsu. Tapi sekarang dia udah nggak mau dipeluk-peluk ya, Pak. Jadi beralih, tanaman jadinya ya di elus-elus gitu. Kan oksitosin tuh. Kalau enggak ya kopi, dark ya, makanan-makanan yang hitam kan. Olahraga sama apresiasi. Ini juga sama buat orang-orang di sekitar kita, buat murid, buat anak, termasuk tadi ya buat bawahan. Kasihlah apresiasi. Eh, aku suka loh dengan cara kamu buat PPT ini. Ih, mereka tuh seneng loh, sesimpel itu. Aku suka loh, kamu disiplin ya. Biasanya ada tapinya ya. Ya, tapi kalau baliknya mereka udah bangkit dulu ya bahagianya gitu. Kayaknya kamu akan baik deh kalau begini, 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 begini gitu. Kemarin di IG Live juga ya tempat lain. Kadang-kadang saya juga bilang gini, aduh, aku kok kerjanya gini-gini doang ya. Aku tuh S2, Bu. Tapi cuma ngerjainnya bikin ini doang gitu, nggak admin doang, nggak admin doang, nggak admin doang. Pak, Bu, namanya. Gimana kalau dengan cara seperti itu, kamu punya kemampuan yang lebih tinggi dibanding yang lain. Kamu punya kesempatan buat mempelajari yang lebih banyak dari yang lain. Itu sebenarnya sudah bermakna penghargaan loh buat dia. Ya kan? Nah, ini kan kita bisa lakuin nih, action. Tingkatin hormon kebahagiaannya, ya, obat anti bad moodnya. Ini mah banyak di semua Google, apa namanya, kita kita browsing-browsing, ada banyak nih yang kita bisa lakuin. Ya kan? Kalau kita bisa ngelakuin buat diri kita, mudah loh buat kita ngelakuin untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau masih susah, ini jangan-jangan kamu memang perlu untuk bicara sama orang, gitu. Ya kan? Jangan-jangan memang ini saatnya untuk kamu ketemu sama profesional. Nggak apa-apa. Sekarang kan stigmanya gitu ya. Ketemu sama psikolog pasti gila. Gitu katanya. Ya, Mbak Eva ya. Nah, sama di HR juga gitu ya. Padahal cuma buat feedback doang gitu kan. Tapi ih, kenapa ya gue dipanggil sama HR? Emang gue salah apa gitu? Emang gue udah segala macam gitu. Ya nggak apa-apa. Ini justru momen loh. Kesempatan banget untuk kita punya waktu buat memproses pikiran,
perasaan, termasuk keinginan-keinginan kita. Kenapa enggak? Gitu. Jadi, possible or impossible nih untuk kita menghadirkan, ya, untuk kita mendampingi, ya, untuk kita memastikan adanya state yang sifatnya healthy, youth mental well-being. Ya, ini adalah proses untuk kita bergerak Indonesia menuju generasi emas. Ini sebenarnya ide ini muncul karena kemarin ya Mbak Eva tiba-tiba apa namanya colek, mau nggak ini dijadikan sebagai tema seminar gitu. Ini sebagai program yang secara nggak reguler juga ya, cuman kemarin lagi dalam apa ada kebutuhan, ada kemarin itu dalam rangka apa ya, sehingga memang digagas sesi coaching gitu. Peruntukannya memang ini sih, kenapa di kantor saya tuh nggak mungkin untuk bisa memberi keleluasaan buat teman-teman melakukan eksplorasi diri. Jadi mau nggak mau memang harus ada satu sesi. Ini sifatnya dulu online, ya. Udah mah online, ada dua, ada yang individual, ada yang berkelompok. Berkelompok emang bisa secara online, ih bisa banget. Mbak Eva juga udah jago banget ya, Mbak Eva ya, karena alhamdulillah gitu ya kita belajar di psikologi itu jadi punya banyak alternatif-alternatif metode untuk kita pakai, ada art therapy dan segala macamnya gitu. Tapi pertanyaan sih satu ya, ini kan PR bersama, ya kan? Indonesia menuju generasi emas. Indonesia itu punya banyak loh SDM yang unggul, bibit-bibitnya juga luar biasa. Kita bisa bandingkan kan, ada banyak negara yang sekarang tuh kekurangan youth-nya, ya kan? Teknologinya ada maju, tapi youth-nya kurang, nggak ada. Ya kan sedih kalau hanya ngandelin kita untuk posisi-posisi yang juga adanya di negara mereka gitu ya. Ya udahlah, kenapa nggak mulai dari kita? Indonesia menuju generasi emas. Ini sebenarnya ajakannya. Jadi, possible or impossible nih, gitu. Harapannya jawabannya satu ya. Possible kok, memang nggak mudah, gitu kan? Tapi itu adalah possible. Jadi, Bapak Ibu, kakak-kakak, saya tuh ngajak buat, yuk kita connect yuk. Termasuk dengan Mbak Eva. Ya kan? Karena ini tuh butuh partnership, butuh kolaborasi. Ya, semua materi yang tadi saya paparkan, itu juga bukan hasil dari pemikiran-pemikiran saya sendiri, enggak. Saya banyak juga belajar dari buku-bukunya Bapak Gabor Mate tadi ya, Pak Dokter. Dia usianya udah 80. Lalu ada dari dokter eh, psikolog medis Marcia Reynolds. Lalu ada neurologis brain plasticity dari dokter Tara Stewart. Ada banyak kok ruang untuk kita bisa belajar. Gitu. Pertanyaannya, kalau kita belajar sendiri, itu pasti nggak nyampe. Kalaupun nyampe, nggak tahu nyampenya kemana gitu ya. Harapannya kita connect untuk bisa membantu juga. Ya, apa yang kita pahami menjadi satu bahasan yang juga membantu kita nih dalam aktivitas sehari-hari. Begitu, Mbak Eva, kakak-kakak. Loh, dari kakak-kakak jadi ibu-ibu, jadi bapak-bapak gitu ya. Yang enak aja. Hatur nuhun. Oke, aduh luar biasa. Saya masih masih ngarepin ada slide lagi. Ayo, ada slide lagi. Seru dengerinnya. Janganlah. Udah gitu, narsumnya ngasih energi ini banget, energinya gede banget gitu ya. Ke peserta hatur nuhun, Kak Ruli hatur nuhun luar biasa. Sama. Kita sih nih teman-teman psikolog banyak juga yang concern dengan Mm, adik-adik youth ya tadi ya, which is mm. remaja mungkin di usia dewasa awal gitu ya, 20-an mungkin yang memang sudah dipersiapkan mau menduduki posisi-posisi penting sebetulnya Iya, betul. negara kita ya. Mereka harus nerima tongkat estafet sebetulnya dari kita ya. Mm-mm. Oke, Kak Ruli, kita Ya, masuk sesi tanya jawab boleh? oh mangga. Nah, Karoli sebentar. Ini Karoli ada program gak nih untuk adik-adik remaja kita nih, untuk adik-adik youth kita nih? Coba, ada nggak nih dan kapan? Sebenarnya ini kan ya program ini dilakukannya kemarin Mbak, Maret Hmm, ya. Karena sudah sampai dengan, mm-mm. Tapi ya kan pasti iya, kan? demand-nya bagus gitu. Maksudnya gini, ya karena aku rasa ini concern kita semua ya, Mbak Eva ya. Ada banyak orang yang juga akhirnya merasa butuh untuk Betul. memproses apa yang sedang mereka alami gitu. Hanya selama ini tuh nggak kepikir, nggak aware. Jadi kita memang mau mulai lagi, paling nggak di bulan Maret besok, bulan Mei besok, di periode minggu ketiga dan keempat. Bentuknya apa? Ada individual coaching, tapi kayaknya ada hal yang baru deh. Saya mau mainkan juga dengan psikodrama.
Ya, seru tuh, seru Ya seru. kan? Hmm. Cuma ya tadi ya, kalau psikodrama, online bisa nggak? Online bisa. Hanya dia akan lebih powerful kalau dilakukan secara offline. Itu sedang kita gagas nih sama teman-teman juga. Sedang Hmm. kita siapkan gitu. Supaya psikodrama dalam hal tadi, membangun Indonesia menuju generasi emas gitu. Untuk usia berapa Kak Ruli? Dia berjenjang ya Kak. Kita memang mulai dulu dari tadi, kebutuhannya mulai dari SMA. Ini kan episode mereka juga akan menentukan hidup ya. Hmm. Betul, Ya betul, kan? betul. Episode di mana mereka juga udah mulai aware. Kayaknya udah salah deh sama diri gue. Tapi gue nggak tahu apa yang salah gitu. Memang lebih lebih dini tuh lebih bagus kita mempersiapkan Yes, bener. Bingung. Ya. dini. Oh, Mm-mm. boleh Nah, dong. itu Ya, berarti masalah. ada flyernya nggak Kak Ruli? Ih, kalau aku sih, karena masih yang kemarin kali ya, tapi kayaknya aku lebih nyaman kalau kita sharingkan itu aja ya, Mbak. Yang mana sih, yang landing page kemarin aja ya. Oh, yang landing page sudah saya share tadi untuk Ah, ya, profile Kak Ruli. Tapi kalau itu misalnya aja. ada yang butuh informasi banyak terkait program-program Kak Ruli, tadi ada IG-nya ya. Ya, DM aja lah ya, biar Ya, lebih nyaman. program-programnya keren-keren gitu dan ini diselenggarakan secara online jadi monggo tidak terbatas hanya untuk adik-adik di Jakarta ya Yes. luar biasa Aku penasaran, nggak ada yang nanya harga ya? Aku tuh di mana selalu, pada takut duluan. Pada kenapa harus takut gitu ya? Maksud gue gini, kita ya, ya kan Mbak, apalagi kita ini dalam tanda kutip ya, satu misi gitu ya. Muncul juga kan karena khawatir, ya kan betul Mbak? ya. Jadi, Kak, oke, benar gitu. Ini memang program yang berbayar. Tapi bukan berarti itu menjadi yang menahan kita untuk tidak melakukan prosesnya. Kan gitu kan? Kalau Boleh aja, sharing boleh harganya boleh sharing harganya. Suka teh sharing naon, Mbak Pak. tadi menginisiasi sebetulnya nggak ada yang nanya harga. Kan Nah, pasti iya. Tapi poinnya gini loh Mbak, banyak orang bilang ke psikolog itu mahal gitu. Mahal itu versinya versi siapa? Rate-nya rate berapa? Ya kalau kita sendiri, ya aku sama teman-teman juga, kita juga nggak, karena kita fokusnya juga bukan ke sana gitu ya. Jangan khawatir, kami masih punya kok pundi-pundi yang lain gitu ya. Jadi jangan jadi takut duluan gitu maksud aku gitu. Kenapa nggak kita mulai aja? Let's connect. Kita omongin, ya kan? Bentuknya mau workshop, mau webinar gitu, itu menjadi alternatif lain. oke. Nah, jadi ini juga available kalau misalnya diminta oleh Ibu Bapak untuk jadi narasumber untuk webinar, untuk seminar datang tadi ke Iya. Papa. Datang ke si ke Kelapa Gading yuk. Ada di ruang praktek. DM aja ya, Kak Ruli ya. Yes, DM aja lah. Kalau IG-nya jangan lupa ya. Oke, Kak Ruli kita masuk ke eh, ini ya, Q&A ya. Yuk, boleh Ibu dan Bapak yang mau bertanya langsung, langsung tanya sama Kak Ruli. Mumpung ada orangnya. Susah banget dapetnya. Monggo. Jangan khawatir. Kalau aku nggak bisa, ada Kak Eva. Kolaborasi. Siap, siap. Boleh. Yuk, silakan. Ada yang mau bertanya langsung nih. Ini yang Ya, hadir nih. Nah, Pak Bu, Budi. barangkali mohon izin Ibu. Oh, Pak Budi ini Ya, sedikit. ya Pak. Ini guru BK sebetulnya Pak Budi. Ya Bu, kebetulan usianya SMA. Allah. Jadi Oh, betul. Jadi tantangannya cukup cukup Yes, apalagi di zaman sekarang gitu lah Bu. benar. ini Pak Budinya juga Iya masih betul Bu. ya sebetulnya ya. Pakai apa Pak? Ini generasi Z kayaknya Bu. Mm-mm. Oh, oke. Gimana gimana pertanyaannya? Ya, Ayo. terima kasih Ibu Eva, Ibu Ruli. Barangkali tadi saya menangkap bahwa cara pendekatan kita dengan siswa itu yang pertama kita harus membangun koneksi dulu ya Bu ya. Kalau Mm-mm. yang saya lihat di lapangan gitu Bu ya, eh, betul memang kita harus membangun koneksi juga kita tuh seperti harus memahami mereka dulu gitu Bu. Memahami Ya, mereka dulu gitu. Saya tuh kadang selalu berusaha gitu Bu. Contoh hal sederhana gitu dari mereka di lapangan begitu. Saya selalu berusaha menghafal nama-nama anak gitu Bu. good point. Agar betul agar minimal mereka itu merasa diapresiasi gitu Bu saat mereka disebut namanya. Oh, ternyata guru saya hafal nama saya begitu Bu. Sehingga mereka tidak sungkan untuk apa
bercerita begitu ataupun menyampaikan hambatan atau masalahnya begitu. Nah, barangkali itu menjadi cukup penting barangkali Ibu ya, dan memang sudah memang harus dilakukan begitu dalam dunia pendidikan, khususnya interaksi dengan siswa barangkali ya Bu ya. Iya. Eh, Ya, saya mencoba berusaha memberikan apa reinforcement positif ya Bu ya kepada siswa. Karena mungkin jika lihat latar belakang siswa ini, tidak semuanya mereka mendapatkan lingkungan yang cukup nyaman bagi mereka begitu Bu. Benar. Cukup baik begitu dengan latar belakang yang beraneka ragam dari orang tua yang memang ada mungkin orang tua yang memang udah kondisi keluarganya udah baik, kasih sayangnya udah cukup. Namun ada juga siswa yang memang belum mendapatkan itu gitu loh Bu. Nah, barangkali itu yang saya coba upayakan di lapangan juga begitu Bu. Keren. Eh, Walaupun memang upayanya gitu Bu, upayanya memang kita harus ada upaya lebih begitu Bu ya di lapangan. Iya. Nah, Pak Ya, Budi, benar sih Pak, itu tuh bakal menyenangkan ya untuk kita bisa connect nih. Tapi kalau di kita kan ada yang Mbak Eva ya, istilahnya itu compassionate fatigue. Jadi kita capek sendiri gitu. Ya kan? Capek sendiri, mesti gitu. Itu nggak salah, tapi sekali lagi kita juga perlu aware dengan diri kita sendiri. Pada saat kita nggak sanggup untuk kita menghafal nama, ya udah sih, aku lupa namamu teh siapa ya pun, ternyata saya teh lupa. Kan nggak apa-apa begitu juga kan? Jadi bukan berarti kita juga jadi mengabaikan gitu. Kayak tadi ya waspadai gitu dengan apa yang sebenarnya sedang kita alami, ya kan? Terus menarik loh Pak Budi kayak tadi gitu. Latar belakang anak-anak ini beda-beda. Iya bener banget. Ada dua nih yang biasanya saya lihat. Kalau dia datang ke kita, berarti dia ada masalah. Maka dia cari kita, gitu kan? Kalau kita yang ke dia, berarti kita yang ngerasa dia ada masalah, ya kan? Karena bisa jadi buat anak mah itu mah nggak apa-apa, tapi kita lihat nih, itu masalah. Jadi kita perlu tahu posisinya kita ada di mana. Waktu dia datang ke kita karena dia ada masalah, itu lebih mudah, ya kan? Karena dia yang sedang mencari solusi terhadap apa yang sedang dia rasakan. Mudah tuh. Apa yang sedang kamu pikirkan gitu. Tapi ingat, kita juga harus fokus. Problemnya apa? Jangan kemana-mana dulu. Nah, itu dulu tuh yang diikat gitu. Sama waktu kita ngerasa dia ada masalah, dia perlu kita bantu. Kitanya mesti clear dulu masalah yang mau kita highlight yang mana nih sama dia gitu. Kesulitan belajarnya kah? Kesulitan belajar yang mana? Interaksinya kan dan seterusnya gitu. Nah, mudah-mudahan gitu ya Pak Budi supaya kita juga nggak jatuh menjadi yang lelah untuk ngurusin semua anak-anak ini gitu. baik terima kasih Ibu. Mungkin sedikit Ibu Ah, pertanyaannya barangkali bagaimana cara kita membantu bahwa anak itu bisa mengenali dirinya sendiri begitu Bu. ya diskusiin aja Pak. Diskusiin ya Bu. Boleh tanya gitu ya. Iya kan? Aku boleh nanya nggak sama kamu gitu. Berarti dalam hal ini yang punya masalah kan kita kan tentang dia, ya Betul kan? Ibu. Kita yang ngajakin dia untuk ketemu sama kita. Berarti kan ada isu nih yang sebenarnya ingin kita gali lebih dalam tentang dia, kan gitu kan? Nah apa nih yang mau kita gali sama dia, gitu? Oh saya ngelihat gitu. Kok dia belum punya pemahaman ya? Habis ini dia mau kemana? Itunya dulu Pak yang kita bikinkan jadi sasaran diskusinya. Baru dari situ waktu kita bicara tentang masa depan, ya kamu bayangkan kayak gimana sih kepikiran, ya kan? Terus kalau kamu bisa mencapai hal itu, ya kamu rasain kayak gimana? Udah ngobrol aja, ngobrol biasa. Kalau susah kayak tadi, balik lagi, aku tuh punya gambar loh kayak gini, gitu. Ya, Nah udah itu saya kalau ngomongin, filenya Bu Ruli. Tadi saya udah share di chat. nah, Ya. ini kan jadi pintu nih nanti buat masuk kan? Ketika kita melihat kok dia belum punya identitas ya terhadap dirinya sendiri. Sementara kita lihat kalau dia nggak sampai ke sana, ini bisa mengganggu dia, gitu. Dalam proses menentukan pilihan karir, pilihan studi, membangun interaksi dan keluarganya misalnya. Ini aja Pak, bisa kita mulai juga sebagai alat bantu untuk kita nanti larinya kemana, kemana, kemana gitu. Bisa Pak.
Bu Eva lebih diskusi sama Bu Eva. Terima kasih, Bu. Kemudian Ibu, aduh punten, sedikit lagi Bapak Ibu ya, mohon izin. Ini mumpung soalnya jarang-jarang. Untuk ini Mumpung Ibu, ya Pak Budi. momentum Ibu. Mumpung Alhamdulillah. Ini untuk apa? Untuk kita mencapai target yang tadi mental well-being itu, Bu. Hmm, hmm, Apakah kita harus mengonsep lingkungan di sekolah begitu, Bu? hmm. Atau seperti apa? Nah, sementara kembali ke tadi bahwa kita di sekolah waktu kita sedikit dengan anak Yes, begitu. benar, Mereka banyak lingkungan benar, yang terpengaruh dari luar begitu, Bu. benar. Termasuk pergaulan mereka. Barangkali itu Ibu, terima kasih. Ih, sama-sama Pak Budi. Mohon maaf juga untuk Bapak Ibu yang lain. Ini mah maksudnya bisa ke intervensi sosial ya, Mbak Eva ya. Pak Budi kan bisa bikinkan program-program nih. Mungkin benar modifikasi dari lingkungan, iya. Bentuknya apa modifikasi lingkungan? Yang semacam mungkin spanduk misalnya gitu. Atau kok lomba-lomba poster misalnya. Itu kan bagian dari modifikasi lingkungan kan. Bagaimana kita tadi sensitif and respect misalnya. Itu kan bisa jadi satu slogan yang bisa kita bangun juga kan dengan sekolah kan, atau sharing is caring gitu. Itu kan modifikasi lingkungan juga kan, bagaimana kita juga membiasakan mereka misalnya untuk melakukan satu tindakan-tindakan yang tertentu. Apa? Bantu orang, bantu temannya waktu kesulitan dengan PR, sharing is caring gitu. Modifikasi lingkungan tuh, Pak. Ya kan? Tapi Jadi nyontek bukan sharing is caring ya. hati-hati ya mah gitu. Jadi sekali lagi kita juga perlu clear, ya kan? Tujuannya apa gitu. Begitu clear, Pak, confidence-nya dapat. Cobain deh. Kalau nggak clear, boro-boro mau confidence, udah bingung apa yang mesti dilakuin kan. Jadi buat dulu goals-nya clear, jelas gitu. Lalu apa yang dirasakan terhadap hal itu, apa yang dia pikirkan terhadap hal itu, apa yang diinginkan, confidence-nya naik. Dan itu enak, Pak. Kalau confidence-nya udah naik, dah. Nggak ada yang bisa nyetop mereka, Pak. Well-being-nya dapat. Keberanian menghadapi tantangan. PR-nya tetap banyak, gitu. Tuh, aktivitas sekolah tetap banyak, gitu. Tapi tadi confidence-nya bagus. Karena dia udah believe kan. Dengan story yang bener, gitu. Asumsi-asumsinya itu udah nggak ada. Mudah-mudahan bantu, Pak Budi. Ya, Terima kasih Ibu, sangat mencerahkan sekali. Oke. Terima kasih. Kak Ruli harus bikin satu sesi untuk para guru BK nih kayaknya nih. ayolah. Kan ada Betul. Pak. Guru BK sendiri perlu konseling, Bu. Eh, jangan sedih, Pak Budi. Psikolog juga butuh, Pak. Coach juga butuh, gitu. Jadi, ini kan eranya kolaborasi ya, Mbak Eva. Ya kan? Iya. Kita tuh nggak perlu jadi pintar untuk semua bagian. Ya, Ngapain? betul. Capek, ya kan? Tapi kita butuh Betul. loh partner. Dokter juga nggak bisa ngobatin dirinya sendiri. Ya, kan? Tadi di Kompas kan calon-calon dokter juga mengalami kondisi yang mentalnya perlu diobati. Ya nggak apa-apa. Kita manusia tuh. Ya Mbak ya. Ya, Betul. pahami aja nggak apa-apa. Ya, Pak Budi. Tuh. Iya. Semoga bisa diaplikasikan ya, Pak Budi. Terima kasih banyak. Ya Eh, Bu, terima kasih. Bikin yang program aja, Pak. Kalau mau nanti kita diskusi juga nggak apa-apa. Ini Nah, tuh, Bu Karuli sudah membuka tuh. Jadi monggo di DM Karulinya ya. Oke, terima kasih Pak Budi dari Cirebon tadi ya. Monggo ada yang mau Cianjur. aja Dari Cianjur. Cianjur Ibu. Cianjur pernah. Cianjur, Bu. dekat lah dari Jakarta. Ya, Mbak, Pak. Iya, Jangkau. betul. Dekat Bu. Ini sebetulnya Cianjur. jam 8.52. Mungkin saya membacakan satu pertanyaan di kolom chat aja ya supaya terjawab ya. Hmm. Ada dari Ibu Kepala Sekolah Bu Faranina. Katanya Bu Faranina ini Kepala Sekolah di SMP Pekalongan. Beliau bertanya bagaimana pendekatan untuk para siswa-siswi yang sering mengenakan pakaian kurang pantas di sekolah, Bu. Maksudnya pakaian kurang pantas di sekolah. Saya selaku kepala sekolah di SMP Pekalongan sudah berupaya bersama BK dan jajaran guru untuk proaktif juga sering mengadakan parenting dengan orang tua. Hmm. Ini Hmm. berarti ya, sekolah SMP. Ini gimana nih Kak Lili ini? Masih ada nggak yang bicara ya? Bu Farah masih di situ? Oh, nggak apa-apa. Mungkin nggak bisa open mic. Masih. Ya, izin ya. Ya, saya masih di sini, Ya, gimana? masih apa namanya menemani anak tidur ya. Jadi izin pakaian ya pakaiannya itu seringnya di rumah ya. Jadi mungkin
dia dengan tetangga atau dilihat sama bapak-bapak yang rumahnya mungkin dekat dengan bengkel ataupun apa ya namanya lingkungannya itu banyak prianya, tapi Hmm. berpakaiannya kurang pantas. Nah, kadang-kadang anak zaman sekarang itu suka untuk apa ya pose-pose di media sosialnya ya Ya benar. gitu. Nah, guru-guru itu berupaya untuk mengajak Hmm. supaya ini loh, yuk yang ditampilkan itu prestasinya saja yuk gitu. Hmm. Jadi sayangi diri kalian dengan memakai pakaian yang harusnya tertutup gitu. Kita tidak memaksa harus tertutup rapi sekali tidak, tapi setidaknya kalian sebagai pelajar yang masih SMP patut untuk mencintai diri gitu. Hmm. Jadi kami masih berupaya keras nih pendekatan seperti apa yang diterima untuk generasi zaman now ya, supaya tidak terkesan menghakimi, tetapi mereka paham bahwa ketika guru mengingatkan itu adalah bentuk sayang untuk mereka gitu, Bu. Thank you, Bu Farah. Ini mah masalah sejuta umat juga kayaknya ya Mbak Eva ya. Tenang Bu, aku juga Iya, ngomong hal yang sama Bu. Kita tos. iya betul betul betul. Zaman sekarang ya. Ya. Benar. Jadi, Kepala sekolahnya kayaknya masih muda banget ya. Jangan 34 tahun sih sebenarnya sudah berumur. Alhamdulillah Mbak Eva. Oke, gimana Kak Rul ini? Yes, gini Bu, saya juga mengalami yang sama. Ya, kok aku sulit ya ngomong sama mereka? Ternyata pada saat kita kesulitan ngomong, berarti kita memang belum punya skema tuh. How to talk with them. Berarti kan kita harus mempelajari ya. Cara yang seperti apa sih untuk bicara sama mereka? Hati-hati. Tadi tuh pada saat kita sedang dihadapkan pada isu tadi. Kita mau telling atau kita mau ajak mereka untuk diskusi. Ya kan? Nah, untuk kita bisa diskusi, kan mereka juga perlu untuk tahu ini mau bahas apa sih? Ini tuh mau dibawa kemana sih? Gitu. Karena kita mau ngajak dia diskusi. Dari pahami ya. Ya kalau kita juga masih belum bisa membuat clear terhadap apa yang mau kita diskusikan, walaupun kita punya program, tapi mereka nggak paham ini mau kemana, itu sering nggak nyampe, Bu. Maka Iya. biasanya dalam sesi-sesi saya misalnya ya, kalaupun dilakukan secara berkelompok, berkelompok itu bisa sampai 30 kadang-kadang, 40 gitu. Memang lebih enak kalau kita offline. Selalu deh mulai sama, kita ada di sini tuh mau ngapain. Itu dulu, tujuannya dulu. Bantu mereka paham ya sama tujuannya. Itu aja dulu. Ini kan berarti kan kita nih yang punya masalah. Buat mereka mah enggak ada, saya mah baju begini mah biasa, kata dia. Tapi kan Iya benar benar benar. masalah, Hmm. ya kan? Maka kita udah nggak bisa nih, apa namanya, lebih dominan di tadi. Apalagi tadi kita udah berpikir, tapi kita nggak nyampein esensinya apa sih yang kita inginkan dari mereka, gitu. Diskusinya nggak nyambung, kalaupun ada diskusi. Mau apa? Telling. Makin nggak nyambung. Tadi kan, kalau telling itu pasif loh kemampuan berpikirnya, ya kan? Mending dilibatkan, ya kan? Makanya dalam satu sesi ini Pak Budi mesti jago nih, ya Pak Budi ya, dalam konseling kelompok gitu. Ibu siapkan aja pertanyaan-pertanyaan, tapi harus clear dulu tujuannya apa, gitu. Makanya harus clear konteksnya apa, gitu. Ini sama, saya lagi pegang juga nih satu anak ini sebenarnya udah usia masuk ke perguruan tinggi, udah usia berapa 16 ya, 16 ke 17. Orang tuanya seumur-umur bilang anak ini begini, 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 begini gitu. Padahal kalau udah ditelusuri gitu ya, anaknya mah nggak masalah. Yang masalah adalah tadi Orang tuanya. keterampilan dia mengekspresikan emosinya. Jadi kalau dia nggak suka tuh bisa marah, banting-banting dan segala macam. Sampai orang ibunya gitu ya merasa bisa disetrap tuh ibunya tuh bisa ditutup pintu, dikunci pintu gitu karena dia kesel karena ibunya nggak ada di rumah pada saat dia datang. Gimana coba ngatasinnya? Ya kenapa ribet sih gitu? Berarti kan kita fokus aja sama situasi itu. Tapi jangan saat itu koreksinya. Tunggu pada saat dia juga udah reda. Ajaklah ngomong di situ. Kak, aku kok tadi ngerasa kayak disetrap ya, Kak. Aku boleh tahu nggak sih, Kak, yang Kakak pikirkan tuh sebenarnya apa sih, Kak, tadi, Kak? Gitu. Aku boleh tahu nggak, Kakak sebenarnya ngerasain apa sih, Kak, waktu Kakak datang ke rumah, aku nggak ada. Itu kan lebih enak ya. Oh, ternyata Kakak ngerasa aku jadi nggak bisa Kakak temuin ya, Kak. Aku minta maaf ya, Kak, misalnya. Jadi komunikasinya kan nyambung ya. Tapi kita jelas.
situasinya itu, dan aku nggak suka dengan cara dia melakukan dengan cara seperti itu. Kak, boleh nggak Kak kalau Kakak lakuin dengan cara yang begini, begini, begini? Daripada telling, ya kan? Ketika dia Iya. di-telling, makin kabur dia. Karena dia nggak ngerti kenapa gue mesti ngelakuin gitu. Emangnya salah gue gitu kan. Tuh gue nggak di sekolah kok, gue di rumah emangnya salah gitu. Iya. Gitu. Menarik loh komunikasi sama anak-anak mah. Seru Iya, benar-benar. Terima kasih ya. sama-sama Semoga bisa Mbak. diterapkan. Iya. Thank you. Kak Eva. Ini challenging, apalagi nih anaknya siswanya siswa SMP dari kepala sekolah Iya, SMP salah ya. betul. Terus satu lagi kali ya Mbak Eva ya. Kalau kita pertama gagal gitu ya, jangan sedih. Ya kan? Kegagalan itu kan jadi feedback ke kita. Oh, berarti kita kurang spesifik nih nyampeinnya. Oh, kita kurang precise, kurang spesifik mengarah pada apa yang kita inginkan dari mereka. Mungkin udah, makanya ditulis aja. Kita mau berpakaian yang bagus. Ya bagus juga kan beda ya Mbak Eva ya. Sandal aku itu kan sama sandal Pak Budi, kan bedanya. Gitu loh. Nah, Menarik ya, kalau menarik penjelasan Kak Ruli yang terakhir itu tetap connecting itu perlu sekali ya Kak Ruli ya. mm-mm. Ya Mbak, karena gini, pemilik masa depan kan mereka ya, Betul. ya kan? Pemilik Betul, dunia betul, ini kan mereka ya gitu. betul. Udahlah, bimbing aja lah gitu ya. Tapi kita ada di sana gitu loh untuk Betul. membimbing. Aduh, iya. Ya, jadi, nah, sementara challenging kita sebagai orang dewasa yang mendampingi adik-adik ini justru di connectingnya itu yang sering miss ya, Kak Ruli ya. Benar. Kenapa coba Miss? Skemanya kagak ada. Nah, kita nggak diajarin ya cara membangun interaksi dengan pelukan. Udah nggak ada. Dulu mas saya mah nggak diajarin begitu sama emak saya gitu. Belum connecting, udah langsung correcting. Yes. Connectingnya belum terbangun, langsung correcting. Kamu tuh begini, kamu tuh salah. Boleh Nah, begitu. Connectingnya belum ada, langsung correcting. Jadi, betul. saya Connectingnya dulu ya. Mudah-mudahan ini jadi insight juga di saya karena saya punya anak remaja. makin kesel ya Mbak. Dia Mbak digituin ya. Hmm. Itu kan Betul. mama bukan aku digituin. Nah, Oh iya juga ya. benar. Itu kan mama katanya bukan aku. Kan aku beda katanya. Ya. Dulu ya, mama tuh begini-begini gitu. Sama di kantor juga gitu. Dulu saya tuh begini-begini. Terus dia ngomong, ya itu kan bapak bukan saya. Kenapa saya harus begitu? Kamu bangun pagi dong, pagi-pagi tuh nyapu gitu kan. Emang kalau nyapu mesti jam 6 pagi. Kalau aku lakuin jam 10, nggak apa-apa kan? Gue mikir, ya juga sih gak apa-apa. Betul, betul. Tapi dikomunikasikan gitu loh ininya. Ya, Carly ya. Mhm. Oke. Ya, Lah. Iya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa dieksekusi ya, Bu Amin. Farah ya. Pekalongan tadi, amin. Ya, Ini sudah terima kasih. sudah jam 9 sebetulnya Kak Ruli. Kasihan yang lain juga mungkin guru-guru nih besok kan masih ngajar ya. Iya, masih Bu ngajar. saya tuh salut sama guru-guru loh. Aduh, Oke. luar Kak biasa. Ruli, boleh Nah, di penghujung gitu ya. Apa nih ya. closing statement yang mau disampaikan, pesan apa sih yang mau disampaikan ke para peserta yang sudah hadir malam ini khususnya. Mungkin nanti kalau di YouTube, nah semua rekaman atensi memang bisa diakses rekamannya di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Closing statementnya apa nih? Pesan apa yang Thank mau you. singkat saja, Karuli, monggo. Yes, sebenarnya gini, apapun situasinya, situasi sulit tuh pasti ada. Dinamikanya tuh pasti banyak banget gitu. Tapi kita tuh diuntungkan loh, support system kita tuh udah luar biasa, ya kan? Jadi yang pertama, no need to worry deh. Kita tuh bisa ngelakuin semua ini sama-sama, ya kan? Menuju generasi emas. Ini nih PR besar. Tapi nggak perlu takut. Support sistemnya banyak. Ya salah satunya, gila, akses informasi udah sedemikian mudahnya, gitu kan? Semudah untuk kita juga membangun interaksi. Ya, Mbak Eva memfasilitasi sesi ini luar biasa loh kalau menurut saya. Ya kan, disiplin, konsisten gitu. Ini kan sebenarnya salah satu support system yang juga kita bisa optimalkan pemanfaatannya. Tapi tadi, kita sendiri harus clear dulu. Ya, kalau di bahasa kerennya, value kita tuh apa sih untuk ada di dalam aktivitas ini? Makna yang seperti apa sih yang mau kita tinggalkan? Ya kan? Sehingga kita mau nih capek-capek, mau terus melakukan kerjanya gitu. Karena ini bukan hanya sekedar needs, tapi ada value di dalamnya.
Bu Farah, capek ngurusin anak-anak ya, Pak Budi. Aduh, luar biasa nih, ada aja ya. Belum urusan barcode-barcode, anak-anak siapa gitu kan. Tapi kan ada kita tuh di situ. Menurut saya ini menarik. Tapi Bapak Ibu itu bisa kita lakukan sama-sama, nggak sendiri. Ya kan? Jangan sampai semua aktivitas ini juga membuat kita lupa sama mental health versi diri kita sendiri. Oke. Gitu. Wah, ini luar biasa ya closing statementnya. Jadi kita akan sama-sama mendampingi putra-putri, siswa-siswi, para calon generasi emas gitu. Tapi ya tadi dengan mendampingi juga jangan lupa kita juga perlu well-being loh. Harus Betul. jangan merasa sendirian, masih banyak di luar sana yang juga concern dengan para calon-calon generasi muda. Baik, terima kasih banyak Kak Ruli, luar biasa. Maunya sampai jam 12 malam dengerin Kak Ruli. Jangan. Terima kasih banyak Kak Ruli, ilmunya Sama-sama, luar Mbak. biasa, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan dan sebetulnya sangat mudah tadi diaplikasikan ya. Mudah-mudahan Pak Budi, Bu Farah, dan Ibu Bapak peserta yang hadir malam ini juga bisa mengeksekusi tiap pesan yang kami sampaikan tadi ya. Hatur nuhun, Kak Ruli, terima Sama-sama. kasih banyak. Monggo Ibu Bapak yang tadi saya tadi lihat banyak yang baru join di tengah bahkan di penghujung baru join. Jangan khawatir, semua rekaman seminar atensi bisa diakses di YouTube Atensi Anak Remaja. Jadi di channel YouTube itu ada dari rekaman seminar atensi dari yang pertama sampai yang malam ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi hatur nuhun Kak Ruli sebagai narasumber dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir, kakak-kakak juga yang sudah hadir malam ini. Hatur nuhun. Semoga bermanfaat. Jika masih ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa ikut lagi seminar atensi di tanggal 28. Ada tema-tema yang lain dan yang nggak kalah menarik. Hatur nuhun semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bapak Ibu, sehat Amin, mental, Ibu. sehat Ibu. fisik, sehat Amin, amin ya Allah. Terima Ya, kasih Ibu Ruli, Bu Eva. sama-sama. Terima kasih. makasih Kak Ruli ya. Izin saya close Zoom-nya. Hatur nuhun.